Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan banyak yang nanya nih, iuran BPJS Kesehatan naik lagi, terhitung sejak 1 Juli 2020. Padahal kan sebenarnya usulan kenaikan yang pertama itu sudah dibatalkan oleh MA. Kemudian balik lagi ke pemerintah. Pemerintah ternyata kekeh mau naikin lagi iuran BPJS Kesehatan. Nah ini gimana sih sebenarnya masalahnya? Kenapa sih pemerintah kepingin bener naikin iuran BPJS Kesehatan? Nah, iuran peserta JKN, ini ngomongnya iuran peserta JKN yang dibayarin ke BPJS Kesehatan. Kita pakai term yang gampang aja deh buat orang-orang, iuran BPJS Kesehatan, gitu lah ya. Karena memang pertama masalahnya BPJS kita tekor. Oke, iuran dana jaminan sosial kesehatan kita tekor. Tekornya udah bertriliun-triliun, saya nggak mau sebutin itu angkanya udah banyak, dan semakin tahun, itu angkanya semakin besar. Terus ternyata memang kalau kita lihat siapa sih yang selama ini make layanan kesehatan yang disediain sama pemerintah lewat mekanisme JKN ini, ternyata kan sebenarnya filosofinya itu adalah gotong royong. Artinya orang yang punya kelebihan rezeki, penghasilannya lebih besar, itu membantu orang-orang yang berpenghasilannya lebih kecil atau orang-orang miskin. Kan sebenarnya filosofinya begitu, mudahnya seperti itu. Makanya dikumpulin dalam satu pool, kolam dana itu besar, sehingga ada subsidi silang. Nah, masalahnya ternyata setelah bertahun-tahun berjalan, masyarakat-masyarakat kecil yang sebenarnya kita ingin mereka mengakses layanan kesehatan lebih leluasa lagi, ternyata enggak terjadi. Faktanya yang kita temukan di lapangan, rasio klaimnya mereka itu cuma 40%. Menariknya, tahun 2016, rasio klaim kesehatan peserta mandiri itu adalah orang yang ikut kepesertaan JKN, tapi dia tidak punya pekerjaan tetap sehingga iurannya tidak dibayarkan oleh yang menggaji mereka, sehingga mereka bayar iurannya sendiri dari kantongnya sendiri. Ternyata orang-orang yang masuk dalam kategori ini, kita sebut aja peserta mandiri, ya. Ternyata rasio klaimnya sampai 281% tahun 2016. Artinya apa? Layanan kesehatan yang tersedia selama ini diakses oleh orang-orang yang jadi peserta mandiri. Bukan orang-orang yang tadinya kita berharap orang-orang miskin ini bisa mengakses layanan kesehatan. Mereka cuma 47% rasio klaimnya. Jadinya pemerintah punya alasan dong untuk menaikkan. Loh, selama ini kita subsidi. Kenapa bukan pemerintah aja yang naikin subsidinya? Karena selama ini pemerintah udah subsidi. Ternyata udah disubsidi akses layanan kesehatan. Mereka yang disubsidi ternyata nggak naik. Justru uang subsidi yang diberikan pemerintah itu lebih banyak dimanfaatkan oleh orang-orang peserta mandiri yang tidak masuk kategori rakyat miskin. Kenapa? Karena bisa jadi, kita nggak bisa nyalahin itu, karena bisa jadi orang-orang yang ada di pertengahan ini itu orang-orang yang kalau mereka harus membayar iuran, membayar layanan kesehatan out of pocket dari kantong mereka sendiri tanpa ikut BPJS Kesehatan, itu mungkin mereka akan jadi bangkrut. Mereka kehilangan pekerjaan. Mereka harus jual sawahnya, jual rumahnya, gitu ya. Dan ini kita tidak inginkan. Jadi kalau bicara baik atau nggak baik, bisa jadi nggak baik, bisa jadi juga baik. Itu artinya di satu sisi memang ada misallocation. Misallocation itu artinya orang-orang yang tadinya sebenarnya tidak diharapkan untuk mengakses layanan kesehatan, ternyata mereka justru yang paling banyak mendapatkan manfaat, padahal bayarnya segitu-segitu aja. Itu aspek misallocation-nya. Tapi bisa jadi ini membuka tabir baru bahwa sebenarnya segitu banyaknya loh orang yang harus mengakses layanan kesehatan. Nah, dan kalau mereka tidak dibantu dengan jaminan kesehatan semacam JKN ini, mereka mungkin akan jadi orang miskin. Mereka mungkin akan jual tanahnya, jual rumahnya, hilang pekerjaannya, dan lain-lain, dan akan menambah deretan atau proporsi rakyat miskin di Indonesia. Nah, ini juga aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi kalau ditanya ini baik atau buruk,
kita nggak bisa letterlock mengatakan ini baik atau buruk, harus dilihat. Bahwa ada buruknya berarti ada misallocation, ada baiknya berarti kita berhasil nih sebenarnya untuk menjaga orang-orang yang mungkin nanti akan terjerumus terperosok dalam lembah kemiskinan. Dan itu memang tujuan dari social health insurance. Nah, itu berarti bahwa selama ini akses layanan kesehatan itu selama ini kan kelihatannya enggak banyak, tapi ternyata setelah JKN ini diimplementasikan, ternyata banyak orang yang masuk. Dan orang-orang yang masuk itu orang-orang yang bisa mengakses. Kenapa sih orang miskin nggak bisa mengakses? Karena satu, bisa jadi mereka mau mengakses layanan kesehatan, tapi layanan kesehatannya nggak ada. Layanan kesehatannya nggak ada. Atau mereka harus bisa mengakses layanan kesehatan, tapi untuk pergi ke sana, mereka harus ngeluarin ongkos. Mereka harus izin dulu dari kerjaannya. Mereka harus meninggalkan pekerjaannya yang kebanyakan informal misalnya, sehingga pendapatan harian mereka harus berkurang. Kalau mereka harus masuk rumah sakit contohnya, memilih untuk tidak pergi ke rumah sakit, ya udahlah dirawat aja di rumah. Kenapa? Karena kalau harus pergi ke rumah sakit, berarti harus ada yang nungguin. Yang harus nungguin itu siapa? Berarti dia nggak bisa kerja. Harus ada ongkosnya, harus ada makannya, dan lain-lain. Pikiran mereka banyak di belakang sana. Sedangkan layanan kesehatan di pedesaan misalnya, daerah remote, daerah rural, daerah kepulauan, ya segitu-segitu aja, belum ada penambahan yang signifikan. Dan ini yang justru juga menjadi catatan buat pemerintah terkait dengan kenaikan iuran JKN ini. Oke, itu ya, satu. Iuran JKN ini masih dipersepsikan oleh kebanyakan masyarakat sebagai biaya konsumtif, bukan biaya proteksi atau biaya investasi terhadap kesehatan mereka. Anggaplah seperti itu. Kenapa? Coba contohnya aja lah. Kalau kita udah bayar nih iuran 100.000 tiap bulan, tapi kok sayang ya kalau nggak misalnya nggak ke klinik, ya udahlah ke klinik aja, minta vitamin lah, minta apalah gitu ya. Itu orang-orang masih menganggap atau itu adalah biaya konsumsi. Atau ngerasa bahwa dirinya sehat nih, ngapain saya bayar iuran? Gitu loh. Ngapain saya bayar iuran yang iuran itu nggak saya pakai? Maka banyak orang, ini sekitar 28% peserta mandiri. Peserta mandiri itu kan artinya mereka secara mandiri bayarin, nggak ada tuh ditarik iuran langsung dari gajinya, seperti peserta penerima upah. Oke. Nah, mereka nggak bayar lagi, sekitar 28% itu nggak membayar lagi secara rutin karena ngerasa bahwa mereka sudah mengakses layanan, tidak perlu mengakses layanan kesehatan, udah sehat-sehat aja. Dan ternyata ada 23% peserta mandiri itu baru mendaftar ketika mereka sakit. Nah, ini karena merasa bahwa biaya iuran itu sebagai biaya konsumsinya, bukan biaya untuk proteksi atau investasi terhadap kesehatannya. Ini yang harus diperbaiki dari segi perspektif masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sedangkan di negara kita, karena prinsipnya social health insurance, nggak ada yang namanya risk adjustment. Risk adjustment itu artinya, kalau saya pernah ngerokok, saya pernah kena stroke, saya pernah kena serangan jantung, maka bayar iuran saya harusnya lebih tinggi dong. Karena risiko saya mengakses layanan kesehatan lebih tinggi, gitu kan? Tapi di sini nggak ada. Di sini semuanya dipukul rata, tapi dengan pilihan kelas. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Gitu kan ceritanya. Nah, sekarang pemerintah mau naikin nih peserta mandiri yang kelas 2 sama kelas 1 naik. Ada dong rasionalisasinya. Rasionalisasinya itu yang tadi saya sebut. Cuma memang kita harus melihat, seperti yang tadi saya bilang, ada persoalan-persoalannya di belakangnya. Persoalan selain yang tadi, bahwa sebenarnya akses layanan kesehatan itu di daerah tidak merata, satu. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata kebutuhan akses layanan masyarakat itu sebegitu besarnya loh. Ternyata gitu. Sehingga ini harus dipertimbangkan bahwa mungkin saja layanan kesehatannya memang perlu diperbanyak, biayanya juga harus ditambah gitu.
Tapi apakah nambahnya dengan penambahan iuran? Nanti kita cek lagi.